Itu yang saya tebak begini, sesama warga besar TNI, tentunya saya dan semua Purnawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa 1 periode lagi kan gitu. Kalau enggak ini ketar-ketir ya kalau nggak terjadi apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat laut udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, andai kata amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah. Seharusnya berhalangan tetap. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat komplikated? Nasib bangsa ini yang dipertaruhkan. Ya dipertaruhkan kan. Pada saat ibaratnya seseorang dikasih kemudi, komando, nggak bergerak-gerak ini barang, terus apa? Karena kan harus jalan. Apa yang terjadi? Diambil alih orang kan. Walaupun secara tidak langsung dari luar, dia kendalikan kan itu. Tapi kalau jalan dan kemudian nabrak-nabrak nggak karuan kan juga lebih parah. Nah, lebih maut lagi kan. Tetapi dikendalikan orang juga tetapnya nggak baik karena dia punya interest. Bukan bangsa dan negara, interest dia untuk kepentingan itu. Kecenderungannya itu ya yang akan terjadi. Inilah yang dikhawatirkan. Jadi sekali lagi, kayak begitu sekali lagi aku ngupas dari versi saya. Menurut saya tetap itu masuk akal kan kekhawatiran itu. Lalu apa alasan lainnya ya? Alasan lainnya adalah karena Gibran belum berpengalaman. Ini lucu juga kan? Apakah kalau mau jadi wakil presiden harus berpengalaman menjadi wakil presiden? Ya kan? Apakah kalau mau jadi presiden harus berpengalaman jadi presiden? Tidak. Jadi apa ukurannya mereka? Ya ukuran mereka hanya tidak berpengalaman saja. Tapi mereka tidak bisa menjabarkan apa tidak berpengalaman itu. Ya. Kalau mau bicara pengalaman ya dalam menjadi eksekutif ya, tentu kalau dibandingkan dengan calon wakil presiden yang berlaga saat 2024, Mahfud MD dan Muhaimin, maka yang bisa dibilang berpengalaman ya Gibran, ya karena Gibran pernah menjadi wali kota Solo, ya. Artinya secara pengalaman beliau lebih berpengalaman dibandingkan Mahfud MD dan Muhaimin. Lalu apalagi yang mau dicari alasannya? Kalau urusan muda, ya tentu sudah terbantahkan karena nggak harus soal umur ya, soal kemampuan itu. Ada yang umurnya udah tua tapi kemampuannya nol gitu kan. Soal pengalaman, ya Gibran lebih berpengalaman kan dari wakil-wakil presiden, calon-calon wakil presiden 2024. Lalu apa? Kalau alasan yang lain sudah tidak bisa terbantahkan lagi kan harusnya kan. Jadi nggak ada alasan yang kuat ya bagi para pihak yang mendesak Gibran dilengsarkan gitu kan. Baik yang sakit hati maupun yang memang punya tujuan politik, punya tujuan tertentu yang ingin mendapatkan kue kekuasaan. Yang pasti dari dua pihak ini bukan untuk bangsa dan negara ya, tidak. Itu sudah saya pastikan. Gibran ini manusia nggak bermutu. Waktu kami menghadap Pak Kumis sedang merendahkan wakil presiden. Pak Kumis bilang Gibran itu manusia yang tidak bermutu. Miris saja rasanya, purnawirawan berpangkat jenderal, tapi omongannya seperti orang yang tidak punya sekolah sama sekali. Pak Kumis, kau merasa diri kau hebat? Lebih hebat daripada wakil presiden? Bercermin diri dulu Pak Kumis, kau itu bukan siapa-siapa. Ya cuma rakyat biasa. Purnawirawan yang berpangkat jenderal, ya sesuka hati menghina wakil presiden, mengatakan ya kan Gibran manusia tidak bermutu. Padahal sebenarnya kaulah manusia yang tidak bermutu. Kalau nggak bermutu, nggak mungkin kau percaya. Kau bilang kan, Roy Suryo mengatakan link pupu papa 99,99% punya Gibran. Masa seorang purnawirawan mantan jenderal percaya omongan mantan narapidana? Kalau kau meyakini pupu papa itu milik Gibran, kenapa kalian nggak bawa ke pengadilan?
Kenapa cuma cuap-cuap di media sosial? Itu menunjukkan dia betapa tidak bermutunya lah kau ini. Lalu dibilangnya juga ya, dia bilang link itu kelihatannya kalau moralnya nggak benar. Maksud dia ya kan, melalui Pupu Papa itu dia melihat moral Gibran itu nggak benar. Pak Kumis, kau yang tak bermoral. Kau tak punya moral sama sekali. Kau berbicara masalah moral, padahal diri kau sendiri tak bermoral. Tak ada hormat kau sama wakil presiden. Walaupun dia lebih muda daripada kau, ya, tapi dia wakil presiden. Bicara moral padahal diri sendiri tak bermoral, mengatakan wakil presiden, ya, tidak bermutu. Pak Kumis, masa kau sudah selesai. Kau tuh bukan siapa-siapa, hanya rakyat biasa. Jadi nggak usah belagu seolah-olah kau punya kuasa. Kata dia, ya kan, kemudian katanya Dokter Tipa mengatakan dari kasus yang ada, yang maksudnya kasus Pupu Papa ini, itu menunjukkan bahwasanya Gibran itu punya kelainan jiwa. Kau sampaikan sama si Tipa, dia yang wanita punya kelainan jiwa. Kalau wanita waras tidak akan sibuk setiap hari mengurus urusan keluarga orang lain. Perempuan tak tahu malu, kan? Yang punya gangguan jiwa, setiap hari kerjanya cuma mengurus yang mantan presiden dan keluarganya. Apa itu yang mau kau dengar ucapannya? Gimana mutu kau sebagai mantan jenderal percaya dengan manusia seperti ini? Aneh aja nengok kalian ini. Kau bukan siapa-siapa. Dulu waktu kau masih menjabat bolehlah kau, ya kan? Sombong. Sekarang kau mau sombong. Apa yang mau kau sombongkan? Kau bukan siapa-siapa, tak punya jabatan apapun. Cuma rakyat biasa yang hanya berkoar-koar, seolah-olah kau merasa hebat. Dibilang Pak Kumis lagi, ya kan? Jadi bilang dia, Prabowo itu sebagai manusia, walaupun punya andil, salah karena dia ikut memilih Gibran. Salahnya di mana? Kalau seorang Prabowo Subianto memilih Gibran Rakabuming Raka menjadi wakilnya. Yang salah itu kalau Prabowo Subianto memilih kau menjadi wakilnya. Karena kau cuma apa? Cuma sampah masyarakat. Dia bilang kalau seandainya Gibran mau tuntut dia katanya. Nggak perlu juga ya wakil presiden menanggapi orang-orang seperti kau ini. Sampah itu Pak Kumis akan busuk dengan sendirinya. Dibilang Pak Kumis lagi ya kan, kalau negara ini bukan negara kerajaan. Ya, yang namanya putra mahkota calon pengganti raja anaknya. Pak Kumis, siapa bilang negara kita negara kerajaan? Kalau seandainya negara kita negara kerajaan, otomatis Gibran itu sudah diangkat Pak Jokowi menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini. Yang memenangkan Gibran dan Bapak Prabowo Subianto adalah rakyat Indonesia. Kenapa kau sakit hatikan sama Pak Jokowi? Sarankan sama kau, istirahatlah ya, umur pun udah maghrib. Jangan menebar kebencian. Kaulah sesungguhnya manusia yang tak punya mutu sama sekali. Percuma kau akan pendidikan tinggi dulu waktu kau dinas jabat, pangkat kau tinggi, tapi moral, akhlak kau, etika kau tak ada sama sekali. Maka pertanyaan ini perlu dilontarkan keras-keras. Yang mempertanyakan kapasitas Gibran itu sungguh peduli pada bangsa, atau sekadar sakit hati karena tidak kebagian tempat di puncak kekuasaan? Peduli negara atau cuma peduli ego? Sutioso bilang nasib bangsa dipertaruhkan. Betul, nasib bangsa ini memang dipertaruhkan. Tapi justru karena itu dibutuhkan energi baru, kepemimpinan baru, semangat baru. Bukan pikiran-pikiran usang yang takut perubahan. Kalau hanya mengandalkan pengalaman tua, tapi menolak pembaruan, itu namanya mengkhianati semangat zaman. Kalau hanya berani kritik dari jauh, tapi tidak mampu memberi solusi nyata, itu namanya mencari panggung, bukan membangun bangsa. Kritik itu sah, tapi kritik kosong, tanpa argumen yang logis itu cuma jadi suara sumbang. Dan suara sumbang dari mulut tua yang tak mampu membaca arah zaman, sebaiknya diam sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mari kita kembali ke fakta. Pada 17 April 2025, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memang menyuarakan 8 tuntutan. Salah satunya meminta pergantian Wakil Presiden Gibran. Tuntutan itu ditandatangani oleh Jenderal TNI Turun Fajrul Razi, Tiasno Sodarto, Laksamana Slamet Soebijanto, dan Marsikal Hanafi Asnan. Alasan mereka? Katanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal Pasal 160, 9 huruf Q Undang-Undang Pemilu melanggar hukum acara. Alasan hukum ini patut dikritisi karena Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif tertinggi di negara ini dan keputusan MK adalah final dan mengikat. Mengusulkan pergantian wakil presiden karena ketidakpuasan terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi, ini bukan membela hukum, ini mencederai demokrasi.